tertentu, salah satunya tugas akademik atau non-akademik. Selanjutnya itu ada ciri-ciri makalah, itu objektif, logis, jelas, sistematis, sama kebenaran yang dapat diuji. Di sini kalian apakah ada yang mengerti dari ciri-ciri makalah tersebut? Silakan baca. Ada yang mengerti tentang logis? Jadi saya akan menjelaskan ciri-ciri dari makalah. Yang pertama itu objektif. Objektif itu penjelasan dipaparkan dalam makalah sifatnya objektif yang menurut pendapat pribadi. Selain itu pada makalah disebutkan data-data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau logis itu adalah keterangan, pendapat, pandangan dalam satu makalah yang merupakan kalimat menggunakan dapat dinalar, benar yang dikatakan oleh Reza tadi. Terus jelas itu pendapat atau pandangan penulis dalam suatu makalah dapat dipaparkan secara jelas dan tidak menunjukkan pendapat. Kalau sistematis itu apa yang dipaparkan dari makalah itu berdasarkan urutannya. Kalau kebenaran yang dapat diuji itu kebenaran yang nyata adanya yang bisa dicari dari penelitian yang ada. Baik, pemaparan yang selanjutnya akan dibahas oleh Salika. Pada Salika kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis makalah. Yang pertama yaitu ada makalah deduktif, yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang mana relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Yang kedua, makalah induktif. Makalah induktif merupakan jenis makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang sifatnya objektif berdasarkan apa yang didapat dari lapangan, tapi tetap relevan dengan pembahasannya. Yang ketiga, makalah campuran, yaitu jenis makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan juga data empiris. Bisa juga seperti gabungan antara makalah induktif dan makalah deduktif. Di dalam makalah campuran terdapat 6 kategori berdasarkan subjek rumusan makalah yang dibahas, yakni ada makalah ilmiah, ada makalah kerja, makalah kajian, makalah posisi, makalah analisis, dan makalah gagasan. Penyusunan makalah disusun dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan tema dan judul terlebih dahulu, yang kedua mengumpulkan bahan-bahan dan referensi, yang ketiga menulis secara sistematis dan struktural, yang keempat menambahkan kutipan-kutipan dari para pembicara yang ahli, yang kelima melakukan konsultasi kepada dosen atau pihak yang telah profesional, dan yang keenam meninjau ulang dari makalah yang telah kita buat. Baik, itu pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pemaparan selanjutnya yang akan dilanjutkan dengan saudari saya yaitu Hadlin. Kepada Hadlin, silakan. Terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjelaskan sistematika penulisan makalah. Sistematika penulisan makalah, yang pertama itu ada cover, kedua kata pengantar, ketiga adalah daftar isi, yang keempat itu bab 1 atau pendahuluan, yang kelima bab 2 kajian teori,
pemaparan. Bab ketiga itu penutup dan di akhir ada daftar pustaka. Untuk font yang digunakan dalam makalah itu menggunakan teks nomor dengan ukuran 12, spasi, pilih jarak atau buang pada kertas secara umum adalah 1,5 atau 2. Pengaturan paragraf, mengatur kalimat pada kiri kanan untuk bisa membuat tulisan yang rapi. Pengaturan margin, jarak antara batas kertas dan awal huruf sehingga makalah bisa terlihat rapi dan mudah untuk dibaca. Berikut pengaturan margin yang sering digunakan adalah top yaitu 5 cm, right 3 cm, bottom 3 cm, left dan 4 cm. Untuk nomor halaman, pada awal box diletakkan pada sisi tengah bawah, sementara nomor halaman isi diletakkan di bagian sudut kanan atas. Terima kasih. Pemaparan dari saya sudah selesai. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, telah selesai pemaparan materi dari kelompok kami. Baik, apabila ada yang belum mengerti atau ingin ditanyakan, kami membuka sesi satu sesi 3 pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Pada Indah, kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Octavia dari kelompok pertama. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan jenis-jenis makalah yang telah dijelaskan oleh Saudari Salika. Makalah deduktif didasarkan pada kajian teoritis yang mana relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian masalah induktif didapatkan dari lapangan tetapi tetap relevan dengan pembahasannya. Mungkin saya ingin bertanya maksud dari itu apa dan juga dari lapangan ini maksudnya apa. Baik, terima kasih kepada Indah. Kami lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ziana. Kepada Ziana kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya Zero Hari dari kelompok itu. Di sini saya ingin bertanya. Di dalam makalah campuran kan ada 6 kategori berdasarkan subjek dan masalah yang dibahas, yaitu makalah ilmiah, makalah kerja, makalah kajian, makalah komisi, makalah analisis, dan makalah tanggapan. Nah, tolong jelaskan apa itu makalah komisi dan bagaimana contoh makalah komisi tersebut. Terima kasih kepada Ziana. Jawabannya akan kami cari terdahulu. Lanjut pertanyaan ketiga, yaitu kepada Mutia. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Mutia Rosabila dari kelompok 6. Di sini yang ingin saya tanyakan, di sini kan menurut sistematika penulisan makalah, katanya bab 1 harus ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 dan seterusnya. Apabila kita membuat makalah tapi hanya 3 bab, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup, apakah itu dianggap salah? Baik, Pak India bisa diulang pertanyaannya. Ya, cuma 3 bab. Cuma 3 bab, pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Apakah yang salah? Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan jawaban. Jawaban kalian akan kami tampilkan. Baik, pertanyaan kalian akan kami tampung terlebih dahulu. Mohon ditunggu, sebentar. Baik, pertanyaan dari Ziana akan dijawab oleh Pak Ananda. Kepadanya kami persilakan. Baik, Ziana, saya akan menjawab dari makalah komisi kan. Dan contohnya
Nah, makalah posisi itu jenis tulisan tujuan untuk menyampaikan argumen atau pandangan penulis tentang suatu isu atau topik tertentu. Biasanya makalah posisi menggunakan isu tersebut untuk dan memberikan argumen menurut pandangan penulisnya dan menghadirkan bukti atau data yang mendukung. Tujuannya itu untuk mengajak pembaca memahami dan menerima pandangan penulis tentang isu tersebut. Mungkin contohnya itu tentang pemecahan masalah, misalnya ada cara agar tidak terjadinya pecah ketuban data dengan waktu yang salah, misalnya salah kurang bulan kayak pas sudah pecah ketuban. Mungkin itu bisa kita cari argumen-argumennya dari dan buat makalah positif. Baik, apakah saudara Diana untuk pertanyaan yang kedua mau ditunggu. Iya, belum selesai. Baiklah, pertanyaan dari Dinda akan dijawab oleh Salika. Oleh Salika kami persilakan. Baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Bapak berdasarkan yang didapatkan dari lapangan tetapi tetap relevan dengan perbuatan. Maksud dari pertanyaannya yaitu maksud dari lapangan itu apa? Maksud dari lapangan itu yaitu data-data dalam makalah itu dicari di lapangan langsung seperti mahasiswa yang KKN untuk membuat skripsi mereka kan turun langsung ke lapangan ke masyarakat untuk mengkaji penelitian apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Data-data real melalui survei sebagainya yang dibuat oleh akademisi yang mampu terjun langsung ke lapangan demi memperoleh data seperti mahasiswa dan peneliti. Kalau makalah induktif itu berisi data-data relevan yang teoritis, maksudnya seperti dikaji dari buku, tesis, dan internet dan web dan sebagainya. Apakah sudah jelas, Dinda? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mutia akan dijawab oleh Fadli. Kepadanya kami persilakan. Menulis makalah dalam 3 bab berdasarkan pembahasan yang tertutup, apakah makalah tersebut salah? Jawabannya tidak, karena itu termasuk itu tergantung sama materi yang kita sambungkan. Kan kadang-kadang tuh materinya ada yang panjang, yang disebut ke ada teori, ada semua hasil dari pembahasan dari teori. Nah kalau makalahnya materinya tidak sampai sepanjang itu, tidak apa-apa cuma 3 bab lainnya. Baik, terima kasih kepada Fadlin. Apakah saudara Mutia sudah paham?
Baiklah, karena kami akan membuka sesi 2. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Kepada Mutia kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Seperti yang sudah kalian jelaskan mengenai jenis makalah, tadi terdapat makalah ilmiah dan kajian ilmu yang sudah sangat. Nah, apakah di setiap makalah itu diwajibkan menggunakan wording lain jawaban atau boleh menggunakan forma itu? Baik, terima kasih kepada Mutia. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah. Jangan. Kepada Feni, apakah ingin bertanya? Baik, mohon diberikan untuk jawabannya. Pertanyaan Mutia akan dijawab oleh Alfa. Padanya kami persilakan. Untuk Mutia, menanyakan pohon yang bisa digunakan untuk makalah. Pohon yang digunakan saat formal itu menuliskan makalah yang formal itu bisa menggunakan teks roman dengan ukuran 12. Adapun bisa menggunakan kalibri dengan font 11. Jika menggunakan font lain mungkin itu tidak formal. Baik, kan sudah dijelaskan pemaparan materi kami. Ada yang bisa menjelaskan tentang ciri-ciri dari makalah? Baik, kepada saudara kita, apakah bisa menjelaskan tentang ciri-ciri dari makalah? Baik, terima kasih. Berdiri. Pada kita berdiri. Yang pertama ada objektif, logis, ketiga jelas, keempat sistematis, kelima kebenaran dan Sudah? Makasih ya. Ini kan baru dijelaskan ciri-cirinya aja. Apakah ada yang mau menjelaskan tentang pengertian dari objektif? Tolong angkat tangannya dong. Kepada Reza, apakah bisa menjawab tentang pengertian dari objektif yang dijelaskan oleh anak-anak? Apakah ada yang bisa menambahkan jawaban dari Reza? Baik, di sini objektif itu adalah penjelasan yang dipaparkan dalam makalah sifatnya objektif atau secara umum tidak bersifat subjektif atau menurut pendapat pribadi. Selain itu, pada makalah juga memaparkan data-data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baiklah, telah selesai materi yang kami paparkan tadi.
memberikan kritik atau saran? Baik, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan pada kelompok kami dari isi pemaparan materi kami, yaitu dari materi tentang pembuatan makalah yang benar adalah bahwa pembuatan makalah adalah suatu proses yang memerlukan perhatian mendalam terhadap berbagai aspek, mulai dari pemilihan topik hingga penulisan akhir. Pembuatan makalah yang benar bukan hanya tentang menghasilkan dokumen yang formal, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, penelitian, dan komunikasi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, seseorang dapat memastikan bahwa makalah yang mereka buat dapat efektif menyampaikan ide dan informasi kepada pembaca serta memenuhi standar akademik yang tinggi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak. Saya akhiri pemaparan materi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.